Fakultas Pertanian. Mohon maaf Bu, saya mengganggu istirahatnya sebentar. Dan di sini saya ingin mempertanyakan tentang bahan bakar nabati Bu yang akan dikembangkan pemerintah untuk tahun-tahun ke depan. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu sendiri siapa? Nama saya sendiri Ibu Dwi Astuti. Saya di sini selaku Ibu Lurah di desa ini. Nah, saya ada yang bantu, Mas. Untuk Ibu sendiri, apakah sudah mengetahui tentang pengertian tentang bahan bakar nabati itu sendiri, Bu? Bahan bakar nabati yaitu bahan bakar yang digunakan untuk masak. Ya, selama ini kita kan memakai bahan bakar nabati itu dari hasil-hasil bumi, dari gas. Nah, karena kalau bahan bakar nabati yang dari bumi yang dikelola itu lama-kelamaan kan habis, makanya kita harus tahu dan harus berusaha untuk menciptakan bahan-bahan bakar nabati yang nantinya bisa untuk membantu menciptakan bahan bakar nabati itu sendiri biar masyarakat tidak kesulitan dan bahan nabati yang kita rencanakan itu bisa dengan bahan nabati yang ramah lingkungan. Contohnya di daerah kita misalnya, kita akan menggerakkan, mencanangkan, menciptakan bahan bakar nabati yang ramah lingkungan yang berasal dari, contohnya dari tumbuh-tumbuhan Mas, dari hewan. Kalau hewan itu contohnya dari kotoran-kotoran hewan itu bisa kita gunakan, kita menciptakan bahan bakar nabati yang ramah lingkungan dan murah. Nah, untuk saat ini yang sudah ada di desa kami itu kebetulan banyak yang memelihara binatang-binatang ternak seperti kambing, sapi. Nah, kotoran-kotoran sapi dan kambing itu kita kumpulkan jadi satu, dibikinkan suatu lubang. Nah, sama masyarakat di sini itu dikelola, dijadikan gas untuk memasak masyarakat sekitar. Nah, itulah salah satu cara kami, masyarakat kami, menciptakan bahan bakar nabati yang ramah lingkungan dan murah Mas, yang dari hewan, dari binatang-binatang ternak. Nah, Untuk dari tumbuhan tersendiri berarti belum ada ya Bu ya? Daerah. kalau dari tumbuhan itu sendiri belum ada Mas, tapi kami semua sudah mempunyai rencana, sudah mempunyai wacana yang mungkin untuk sekarang belum terrealisasi, tapi wacana itu sudah ada, rencana itu sudah ada. Karena di daerah kami itu kebetulan tanamannya, tumbuhannya itu mayoritas padi Mas, jadi belum bisa kita menciptakan itu. Nah, kalau bahan bakar nabati itu kebanyakan kan dari tumbuh-tumbuhan, contohnya dari kelapa sawit, dari tanaman umbi-umbian, dari rimpang, jagung, dan kacang-kacangan. Karena kami terkendala dengan tumbuh-tumbuhan semacam itu, dan di sini itu belum banyak tumbuh-tumbuhan seperti itu, makanya kami baru merencanakan untuk tahun kedepannya kami akan menggerakkan masyarakat di daerah kami untuk tidak hanya menanam padi saja, tapi menanam tanaman-tanaman yang bisa limbahnya digunakan untuk dijadikan bahan bakar nabati yang ramah lingkungan dan murah Mas. Itu program kami. Untuk program Ibu tersebut, apa yang Ibu akan kontribusikan pada pemerintah untuk mendukung program pemerintah dengan target pemerintah yaitu pada 2050 mayoritas pemerintah di Indonesia ini menggunakan bahan bakar nabati tersebut? Ya, ini Mas,
kami kan sudah merencanakan semua. Kami menghimbau kepada masyarakat kami, kepada anggota petani kami kan untuk lebih banyak menanam tumbuh-tumbuhan yang nanti limbahnya bisa digunakan. Nah, nanti kalau semua itu sudah terrealisasi, kita akan mengajukan proposal kepada pemerintah untuk bisa membantu agar semua itu bisa terrealisasi. Karena kan kita harus menggunakan untuk pertama-tama harus ya ada biaya-biaya itu toh Mas. Nah, kalau biaya-biaya itu disupport dari pemerintah, dibantu dari pemerintah, nanti kan bisa berkembang besar Mas. Berkembang besar nanti tidak cuma 1-2 orang saja yang bisa menggunakan biogas nabati produksi dari kami. Nanti kalau sudah kita dapat support dari pemerintah, dapat dukungan dari pemerintah, nanti kami harapkan dari program kami membuat bahan bakar nabati dari tumbuh-tumbuhan dan dari kotoran binatang itu bisa digunakan untuk masyarakat yang lebih luas. Nah, bisa keluar daerah, tidak daerah kami saja. Itu nanti juga dapat menghasilkan dana masuk ke daerah kami. Dengan kami akan menghasilkan bahan bakar nabati yang murah, ramah lingkungan, dan digunakan orang banyak. Ya udah Bu, cukup sekian Bu. Terima kasih atas penjelasannya dan juga pengertiannya. Mohon maaf jika mengganggu Ibu. Ya, terima kasih ya Mas. Kalau ada salah kurangnya, kami selaku Ibu Lurah di sini mohon maaf. Dan siapa tahu ya Mas, nanti suatu saat di daerah kami ada pengetahuan dari kami yang belum kami pahami, nanti kami bisa mengkoleng mahasiswa-mahasiswa seperti Mas untuk membantu program-program kami. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum Mas. Perkenalkan, nama saya Tio Fatur Rahman dari mahasiswa Unisti dari Fakultas Pertanian. Kemudian dengan Bapak sendiri namanya siapa? Saya Bapak Riono. Dengan jabatan di desa sini apa? Bapak? Saya sebagai ketua kelompok tani. Bapak, ini saya kesini untuk mau menanyakan soal bahan bakar nabati, Bapak. Bahan bakar nabati itu kan program dari pemerintah yang akan dikembangkan di kemudian hari sebagai pengganti energi fosil. Iya. Nah, Bapak sendiri selaku anggota kelompok tani, apa pengertian Bapak tentang bahan bakar nabati sendiri, Pak? Bahan bakar nabati saya tahu. Bahan bakar itu yang paling banyak ditemukan di daerah Sumatera, yaitu kelapa sawit, kelapa yang di pesisir pantai banyak. Untuk di daerah saya mungkin bahan bakar nabati ditemukan kacang-kacangan, kedelai itu mungkin bisa digunakan untuk bahan bakar nabati. Karena bahan bakar nabati yang terbuat dari tanaman-tanaman sekitar kita. Kemudian sebelumnya apakah sudah ada sosialisasi di desa ini terkait dengan bahan bakar nabati itu sendiri? Kalau sosialisasi belum, karena bahan bakar untuk di desa atau di kampung terpenuhi, khususnya bahan bakar premium pertama sudah terpenuhi. Kalau untuk bahan bakar nabati hanya wacana di media, kita menunggu kebijakan dari pemerintah saja, Dek. Untuk mengingat saat ini produksi dari bahan bakar nabati itu sendiri ialah 15,6 juta dengan ditargetkan pada 2050 nanti sebanyak 2,1 juta. Sejauh mana kontribusi kelompok tani dalam melakukan upaya pemerintah target BBN 2050 tersebut? Untuk kami kelompok tani, kalau memang itu menguntungkan buat kelompok atau petani, kita petani akan senang
dan akan berupaya untuk memproduksi barang itu, tanaman itu, agar apa ya, agar tanaman contoh kedelai, kacang bila digunakan untuk bahan-bahan nabati, kita kelompok tani akan mensosialisasi bahwa itu memang hasil produksi yang menjanjikan untuk petani-petani kita, termasuk petani Kalimantan, Sumatera itu kan sudah membuka ladang kelapa sawit, yaitu kemungkinan mereka lebih enak. Nah, dengan kelapa sawit yang melimpah kemungkinan bisa digunakan untuk bahan bakar, khususnya bahan bakar tadi itu. Kalau di khususnya daerah Sragen kemungkinannya bahan bakunya itu mungkin dari kedelai atau kacang. Kalau nanti bisa lebih baik penghasil bahan bakar nabati, kenapa tidak kita jalankan, Dik? Gimana? Baik, kalau gitu ya sementara itu saja, Pak. Terima kasih. Saya kesini ingin menanyakan tentang yakni pengertian Mas kepada bahan bakar nabati. Sebelumnya nama Mas sendiri siapa? Kenalkan, nama saya Arya Nur Cahyo Wasiso Jati. Saya dari pegawai SPBU setempat. Sebelumnya, setahu saya bahan bakar nabati di sini belum banyak. Misalnya belum banyak dalam arti tumbuhannya yang digunakan untuk bahan bakar nabati itu belum banyak. Setahu saya, yang saya tahu itu baru kelapa sawit dan karet, singkong serta tebu. Namun di sini kan kebanyakan mayoritas petani sini dia masih kebanyakan padi dan jagung. Ada pun tebu dan singkong itu tapi belum banyak juga. Apalagi kelapa sawit serta pohon karet, maksudnya pohon karet itu. Jadi ya setahu saya baru itu. Mungkin nanti kedepannya bagaimana saya juga belum tahu. Berarti untuk sosialisasi pemerintah tentang apa itu bahan bakar nabati belum pernah ada ya, Mas ya? Sebelumnya ini itu sosialisasi tentang itu belum ada, karena ya penduduk di sini ya kebanyakan masih orang-orang tua juga. Mungkin kan perlu banyak belajar juga dengan hal-hal yang baru itu, seperti menanam contohnya tebu dan misalnya gampangnya pohon karet juga kan minimal lahan juga agak luas. Jadi ya kemungkinan belum ada untuk menuju ke situ. Mungkin ya saya juga berharap juga sebenarnya agar bisa membantu. Saya sebagai pekerja juga berpikiran ke situ juga. Untuk Mas sendiri, untuk mewujudkan dari program pemerintah yakni dengan pemberlakuan bahan bakar nabati ini dengan target pada tahun 2050, apa kontribusi Mas untuk pemerintah yang akan dijalankan ke depannya? Untuk masukan saya sebelumnya, saya berharap kepada pemerintah setempat untuk bersosialisasi tentang tanaman-tanaman yang mungkin untuk minyak dulu ya, untuk tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk bahan bakar nabati. Ya contohnya ya yang masih bisa mungkin karet, tapi karet dan sawit itu kan lahan perlu juga banyak juga. Mungkin di salah satu tempat di sini juga dekat-dekat sini ada, di Karanganyar atau di mana itu juga ada. Tapi sebelumnya juga mungkin dari tebu dulu atau singkong itu bisa. Tapi kebanyakan di sini juga masih padi. Saya berharap juga bisa lebih maju seperti itu, karena ya berguna juga untuk tidak mengeluarkan polusi lebih banyak pada kendaraan, serta ramah lingkungan, dan tidak mungkin minyak bumi itu juga tidak habis, pasti juga akan habis.
Mungkin seperti itu setahu saya. Mohon maaf jika yo belum banyak tahu saya. Jadi ya baru itu setahu saya setelah kerja di SPBU. Mungkin seperti itu. Ya begitu jawaban Mas ya. Terima kasih Mas. Life could be a dream, life could be a dream. Shoo-doo-doo-doo, shaboom.